Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode yang sangat penting dalam komputasi numerik dan analisis data teknik elektro, yaitu regresi dan pemodelan data linear dalam analisis konsumsi energi. Materi ini sangat relevan pada era modern karena hampir seluruh sistem kelistrikan saat ini menghasilkan data dalam jumlah besar yang harus dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam dunia teknik elektro, data dapat berasal dari sensor arus, tegangan, daya listrik, smart meter, sistem SCADA, hingga perangkat Internet of Things berbasis energi. Untuk memahami pola data tersebut dibutuhkan metode analisis matematis yang mampu membangun hubungan antara data masukan dan keluaran. Salah satu metode paling dasar dan paling banyak digunakan adalah regresi linear. Mahasiswa sekalian, sebelum memahami regresi lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara interpolasi dan regresi. Interpolasi berusaha membangun kurva yang melewati seluruh titik data secara tepat. Pendekatan ini cocok digunakan untuk data yang sangat bersih dan jumlah datanya sedikit. Namun dalam dunia nyata, data lapangan hampir selalu mengandung noise, gangguan, dan ketidakpastian. Sensor listrik misalnya dapat menghasilkan fluktuasi pembacaan akibat gangguan lingkungan atau perubahan beban sistem. Dalam kondisi seperti ini, regresi menjadi lebih tepat digunakan karena regresi tidak berusaha melewati seluruh titik data, melainkan mencari model terbaik yang mendekati pola umum data. Karena itu regresi sangat cocok digunakan pada sistem energi modern berbasis sensor dan data real-time. Mahasiswa sekalian, regresi memiliki peran yang sangat besar dalam dunia teknik elektro. Salah satu penerapannya adalah prediksi konsumsi energi. Dengan bantuan regresi, engineer dapat memperkirakan kebutuhan daya pelanggan berdasarkan data historis penggunaan listrik. Hal ini sangat penting pada sistem distribusi tenaga listrik agar suplai energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan beban secara efisien. Selain itu, regresi juga digunakan dalam analisis beban listrik. Melalui analisis regresi, engineer dapat melihat pola beban puncak, beban rendah, dan perubahan konsumsi energi harian. Regresi juga digunakan pada forecasting sistem tenaga untuk memperkirakan kebutuhan pembangkitan listrik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan pada smart grid dan Internet of Things. Regresi digunakan untuk menganalisis data sensor real-time guna mendukung optimasi distribusi energi cerdas. Mahasiswa sekalian, secara sederhana regresi adalah metode untuk membangun hubungan matematis antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada regresi linear digunakan persamaan Y/A/O/Bx. A. B. Pada persamaan ini, A disebut intercept, sedangkan B disebut slope atau kemiringan garis. Tujuan utama regresi linear adalah mencari nilai A dan B yang menghasilkan garis paling representatif terhadap seluruh data pengamatan. Dengan model ini, kita dapat melakukan prediksi nilai di masa depan berdasarkan pola data sebelumnya. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan berikutnya dijelaskan perbedaan mendasar antara interpolasi dan regresi. Interpolasi memiliki karakteristik melewati seluruh titik data, sensitif terhadap draw, dan cocok untuk data kecil yang bersih. Sedangkan regresi mendekati tren data, lebih stabil terhadap noise, dan ideal digunakan pada data sensor dunia nyata. Dalam sistem teknik elektromodern yang penuh data real-time, pendekatan regresi menjadi jauh lebih relevan dibanding interpolasi murni. Mahasiswa sekalian, salah satu metode paling populer dalam regresi linear adalah metode least squares atau metode kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk meminimalkan error antara data aktual dan hasil prediksi model. Semakin kecil error yang dihasilkan, maka semakin baik model regresi tersebut dalam merepresentasikan data. Pada metode least squares digunakan fungsi error E, Y, I, Y, I, 2. Metode ini bekerja dengan mencari garis yang menghasilkan total kuadrat error terkecil terhadap seluruh titik data pengamatan. Pendekatan ini menjadi fondasi utama dalam machine learning dan analisis data modern. Mahasiswa sekalian, pada materi juga dijelaskan rumus untuk menghitung slope dan intercept regresi linear. Rumus slope B NX 2 X 2 NXY. Sedangkan rumus intercept A N YBX. Melalui kedua persamaan ini, kita dapat membangun model matematis berdasarkan data hasil pengukuran lapangan. Mahasiswa sekalian, pada contoh kasus diberikan data konsumsi daya listrik sebuah perangkat selama 4 jam pertama operasi. Data tersebut menunjukkan hubungan linear antara waktu dan daya listrik. Dari hasil perhitungan diperoleh model regresi Y50-50X.
Artinya setiap kenaikan 1 jam operasi menyebabkan kenaikan konsumsi daya sebesar 50 watt. Model sederhana seperti ini dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan energi pada waktu berikutnya. Mahasiswa sekalian, pada implementasi Python dijelaskan bagaimana menghitung nilai slope dan intercept menggunakan library NumPy. Python menjadi sangat populer dalam analisis data karena memiliki kemampuan komputasi numerik yang cepat dan efisien. Dengan beberapa baris program saja, engineer dapat melakukan perhitungan regresi, visualisasi data, hingga evaluasi model. Selain itu, Python juga banyak digunakan pada artificial intelligence, machine learning, data science, dan smart grid modern. Mahasiswa sekalian, setelah model regresi diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi dan visualisasi data. Prediksi dilakukan menggunakan persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan visualisasi dilakukan menggunakan grafik scatter dan garis regresi. Visualisasi sangat penting karena membantu engineer memahami hubungan antara data aktual dan hasil prediksi model secara intuitif. Dengan grafik regresi, kita dapat melihat apakah model cukup representatif, terlalu menyimpang, atau masih membutuhkan perbaikan. Mahasiswa sekalian, sebuah model regresi tidak cukup hanya dibuat, tetapi juga harus dievaluasi kualitasnya. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah Mean Squared Error atau MSE. MSE mengukur rata-rata kuadrat error antara data aktual dan data prediksi. Semakin kecil nilai MSE, maka model semakin baik. Persamaan MSE adalah MSE N 1 YY pred 2. Nilai MSE menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas model regresi. Mahasiswa sekalian, selain MSE terdapat parameter evaluasi lain yang sangat penting yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat. Persamaan R2. R 2 1 SS TOT SS Res. Nilai R2 menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Jika nilai R2 mendekati 1, maka model sangat baik. Jika mendekati 0, maka model kurang mampu menjelaskan hubungan data. Parameter ini sangat penting dalam analisis data energi karena membantu engineer mengevaluasi keakuratan prediksi sistem tenaga listrik. Mahasiswa sekalian, regresi linear memiliki banyak aplikasi nyata dalam bidang teknik elektro. Pada sistem tenaga, regresi digunakan untuk forecasting konsumsi energi. Pada smart grid, regresi digunakan untuk optimasi distribusi daya. Pada sistem industri, regresi digunakan untuk monitoring efisiensi energi mesin produksi. Sedangkan pada Internet of Things, regresi digunakan untuk analisis data sensor secara real-time. Karena itu, kemampuan memahami regresi menjadi keterampilan penting bagi engineer modern berbasis data. Mahasiswa sekalian, pada studi kasus diberikan data konsumsi listrik rumah selama 5 jam. Melalui regresi linear, dilakukan prediksi konsumsi listrik pada jam ke-6. Pendekatan seperti ini sangat penting dalam sistem distribusi energi karena memungkinkan perusahaan listrik memperkirakan kebutuhan daya pelanggan secara lebih akurat. Dengan prediksi yang baik, pengaturan pembangkitan listrik dapat dilakukan lebih efisien sehingga mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan stabilitas sistem tenaga. Mahasiswa sekalian, regresi linear memiliki beberapa kelebihan utama. Di antaranya, sederhana, mudah dipahami, komputasi cepat, dan interpretasi matematis yang jelas. Namun regresi linear juga memiliki keterbatasan. Metode ini tidak cocok digunakan pada data nonlinear dan cukup sensitif terhadap outlier atau data ekstrim. Karena itu, engineer harus mampu memahami karakteristik data sebelum menentukan metode analisis yang digunakan. Mahasiswa sekalian, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan regresi linear. Kesalahan pertama adalah memaksakan regresi linear pada data yang sebenarnya nonlinear. Kesalahan kedua adalah salah menginterpretasikan grafik. Kesalahan berikutnya adalah tidak melakukan evaluasi error model menggunakan MSE dan R2. Dan kesalahan terakhir adalah overfitting pada data kecil sehingga model gagal digunakan pada data baru. Karena itu, analisis data harus dilakukan secara kritis dan tidak hanya sekadar menjalankan program komputer. Mahasiswa sekalian, pada bagian praktikum dijelaskan tahapan lengkap analisis regresi menggunakan Python. Mahasiswa diminta untuk mengumpulkan data, membangun model regresi, menghitung MSE, menghitung R2, dan membuat visualisasi grafik.
Seluruh tahapan ini menjadi proses penting dalam pembelajaran komputasi numerik modern berbasis data energi. Mahasiswa sekalian, inti terbesar dari seluruh materi ini adalah memahami bahwa regresi linear merupakan fondasi penting dalam analisis data energi dan komputasi numerik modern. Dengan regresi, engineer dapat membangun model matematis, melakukan prediksi, mengevaluasi performa sistem, dan mengambil keputusan berbasis data. Pada era smart grid, Internet of Things, dan Artificial Intelligence, kemampuan analisis data seperti ini menjadi sangat penting dalam dunia teknik elektromodern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa regresi linear merupakan metode sederhana namun sangat powerful dalam analisis konsumsi energi dan sistem tenaga listrik. Melalui metode least squares, engineer dapat membangun model matematis yang merepresentasikan hubungan antara variabel pengamatan. Evaluasi menggunakan MSE dan R2 membantu memastikan kualitas model prediksi. Dengan bantuan Python, seluruh proses analisis dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Sebagai calon engineer profesional, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan regresi linear pada berbagai permasalahan nyata di bidang teknik elektro dan sistem energi modern. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.